Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak pada usia sekolah. Sebelumnya, perkenalkan saya Windiani. Saya Cinta Maharani. Saya Mardana Oliver. Pertumbuhan dan perkembangan pada anak di usia sekolah. Bersumber dari Desmita 2011, Psikolog Perkembangan Peserta Didik, Bandung Remaja Rodas Karya. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dalam perjalanan waktu tertentu. Menurut Nagel, dalam Sunarto dan Agung Hartono tahun 2008, perkembangan merupakan pengertian di mana terdapat struktur yang terorganisasikan dan mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Aspek-aspek perkembangan fisik anak usia sekolah 7 hingga 12 tahun. Yang pertama ada parameter umum. Rata-rata tinggi badan anak usia 7 hingga 12 tahun adalah 113 cm dan rata-rata berat badan anak usia 6 hingga 12 tahun mencapai sekitar 21 kg. Yang kedua ada nutrisi. Kebutuhan kalori harian anak usia 7 hingga 12 tahun menurun sehubung dengan ukuran tubuh dan rata-rata membutuhkan 2.400 kalori per hari. Yang nomor 3 ada pola tidur. Pola tidur kebutuhan tidur setiap anak bervariasi, biasanya ada 8-9,5 jam setiap malam. Yang 4 ada kesehatan gigi. Mulai sekitar usia 6 tahun hingga permanen, tumbuh dan anak secara bertahap kehilangan gigi desi 2. Yang nomor 5 adalah eliminasi. Pada usia 6 tahun, 85% anak memiliki kendala penuh terhadap kandung kemih dan biasanya sering mengalami ngompol. Perkembangan motorik pada anak usia sekolah. Yang pertama adalah motorik kasar. Biasanya anak bermain sepatu roda, berenang, kemampuan berlari dan melompat meningkatkan secara progresif. Yang kedua ada motorik halus. Anak mampu menulis tanpa merangkai huruf, misalnya hanya menulis salah satu huruf saja. Pada usia ini, anak masih sukar terhadap kecelakaan, terutama karena peningkatan kemampuan motorik. Beberapa contoh perkembangan motorik anak. Yang pertama, anak usia 6 tahun. Koordinasi mata dan tangan, ketangkasan meningkat, dapat bermain melompat tali, bermain sepeda, mengetahui kanan dan kiri, mungkin bertindak menentang dan tidak sopan, mampu menguraikan objek-objek dengan gambar. Anak usia 7 tahun, tangan anak semakin kuat, mulai membaca dengan lancar, cemas terhadap kegagalan, peningkatan minat pada bidang spiritual, dan kadang malu dan sedih. Pada anak usia 8-9 tahun, kecepatan dan kehalusan aktivitas motoriknya meningkat, mampu menggunakan peralatan rumah tangga, keterampilan lebih individual, ingin terlibat dalam sesuatu, menyukai kelompok dan mode, dan mencari teman secara aktif. Pada anak usia 10-12 tahun, perubahan sifat berkaitan dengan berubahnya postur tubuh yang berhubungan dengan pubertas. Mampu melakukan aktivitas rumah tangga seperti mencuci dan lain-lain. Adanya keinginan untuk menyenangkan dan membantu orang lain dan mulai tertarik dengan lawan jenis. C. Perkembangan psikospiritual. Yang pertama, rasa takut dan stresor. Contohnya, takut gagal di sekolah, gertakan, guru yang mengintimidasi, dan sesuatu buruk yang terjadi pada orang tua. Yang kedua, bermain-mainan. Contohnya, anak bermain puzzle yang rumit, permainan papan membaca, dan mengagumi pahlawan tertentu. Yang ketiga, disiplin. Contoh, disiplin untuk mengerjakan pekerjaan sekolah dan datang tepat waktu ke sekolah. Yang keempat, perkembangan bahasa. Anak-anak semakin banyak menggunakan kata kerja yang tepat untuk menjelaskan satu tindakan, seperti memukul, melempar, dan menendang. Yang kelima, perkembangan moral. Kemampuan anak untuk memahami aturan, etika, dan norma. Yang keenam, perkembangan emosi. Pada masa ini, anak sudah bisa merasakan emosi seperti marah, takut, cemburu, iri hati, rasa ingin tahu, sedih, dan kasih sayang. Yang ketujuh, perkembangan sosial. Pada usia ini, anak sudah mulai bisa berinteraksi sosial dengan orang tua, guru, dan teman. Ke-8, perkembangan spiritual. Pada usia ini, anak sudah mulai memiliki perkembangan menghayati keagamaan.
Yang kesembilan, perkembangan seksualitas. Perkembangan seksualitas juga menyentuh aspek emosi, sosial, budaya, dan fisik. Apa yang anak pelajari, pikir, dan rasakan mengenai seks akan membentuk sikap dan perilaku seksnya kelak. Faktor dan dampak tidak terpenuhinya tugas perkembangan bersumber dari Aku Pintar. Yang pertama, kondisi kesehatan fisik yang buruk bisa menjadi faktor yang tidak membuat semangat belajar pada anak. Yang kedua, pola asuh keluarga dan lingkungan. Pergaulan memengaruhi psikis anak. Keluarga yang tak memiliki ikatan emosional dan penuh tekanan merupakan salah satu faktor penghambat perkembangan anak, terutama pada sisi keterampilan sosialnya. Yang ketiga, contoh faktor eksternal yang dapat menghambat kemampuan belajar siswa adalah kelas sosial ekonomi keluarganya. Anak yang tumbuh dalam keluarga yang harus berjuang bersusah payah memenuhi kebutuhan sehari-harinya cenderung mengalami kemampuan belajar yang lambat. Keempat, salah satu penghambat pertumbuhan anak adalah kurangnya stimulasi yang teramat penting terutama pada anak-anak usia dini. Kelima, motivasi dan minat belajar merupakan faktor internal yang bisa mempercepat atau justru sebaliknya memperlambat perkembangan siswa. Dengan motivasi dan minat belajar yang tinggi, siswa akan menunjukkan hasil belajar yang memuaskan. Kesimpulannya, pertumbuhan adalah perbuatan fisik yang bersifat kuantitatif. Perkembangan adalah perubahan psikologi yang bersifat kualitatif. Aspek-aspek perkembangan meliputi perkembangan fisik, perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, perkembangan moral, perkembangan emosi, dan perkembangan sosial. Ciri-ciri khas usia sekolah yaitu emosi masih labil, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, suka membandingkan dirinya dengan orang lain, menganggap sesuatu yang tidak penting.